Oke teman-teman, kembali lagi bersama CBN Channel. Perkenalkan, nama saya Emmanuel. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan praktikum perkecambahan pada biji kacang hijau menggunakan media kapas atau tisu. Berikut adalah rinciannya. Oke teman-teman, inilah beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk pengujian ini. Nah, ini adalah tisu yang digunakan pada saat nanti kita akan melakukan praktikum. Dan kemudian di sini ada beberapa kacang hijau yang sudah saya siapkan, dan kemudian wadah tempat ini untuk ditempatkan nanti di tempat yang gelap, dan kemudian ini ditempatkan nanti pada tempat yang terang, dan kemudian ini air adalah digunakan nanti untuk pengujian biji berkualitas dan yang tidak berkualitas. Nah, ini ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai prosesnya. Nah, di sini saya sudah menyediakan tisu ya. Sebenarnya bisa tisu, bisa kapas, sama-sama bisa digunakan. Nah, kemudian saya taruh di kedua tempat wadah ini ya. Nanti kita tempatkan biji kacang hijau. Nah, kita gunakan masing-masing satu tisu aja ya. Kita taruh di bawah. Nah, kemudian jika selesai, kita kasih air sedikitnya. Nah, kita ratakan supaya guna untuk tempat kacang hijau ya. Nah, sini selesai, langsung di sebelahnya juga kita ratakan. Oke ya, jika selesai, selanjutnya kita melakukan uji kacang hijau yang berkualitas dan yang tidak berkualitas. Nah, di sini saya sudah siapkan ya. Di sini saya akan coba larutkan di dalam air ya. Saya akan larutkan. Nah, seperti yang kita lihat, di sini ada biji kacang hijau yang mengapung dan yang tidak mengapung ya. Di sini yang mengapung itu adalah biji yang tidak baik, yang tidak berkualitas, dan kemudian biji yang tinggal di bawah itu adalah biji yang bagus untuk digunakan. Nah, setelah itu saya langsung ambil 10 biji ya, untuk saya taruh di wadah tempat terang dan gelap ya. Di sini saya akan ambil 10 biji aja. Nah, kemudian di sini juga ya, yang bertuskan gelap ya. Nah, jika sudah selesai, mari kita amati beberapa hari ke depannya untuk kita lihat. Oke teman-teman, ini nanti yang bertuskan gelap nanti saya taruh di tempat yang gelap atau tidak terpancar sinar matahari, dan kemudian yang terang ini nanti saya tempatkan di tempat yang tersinar matahari atau terpancar sinar matahari. Sebelum itu nanti kita akan melihat perbedaan perkembangan perkecambahan pada biji kacang hijau ya. Hari pertama. Teman, selanjutnya wadah yang tertulis terang ini saya tempatkan pada tempat yang terpancar sinar matahari ya. Kemudian tulisan yang tertulis di situ gelap, tanam perkecambahan ini saya taruh di tempat yang gelap atau tidak terpancar sinar matahari ya teman-teman. Hari kedua dan hari ketiga. Oke teman-teman, ini adalah hari kedua dan hari ketiga ya. Ini sudah mulai ada yang muncul akarnya ya guys. Nah, sedangkan ini adalah yang ditempatkan di tempat cahaya atau tersinar matahari. Jadi kita lihat belum ada tanda-tanda perkecambahan pada biji ini ya teman-teman. Hari kelima. Teman-teman, jadi ini adalah hari yang kelima. Ini adalah tanaman yang saya taruh di tempat yang gelap atau tanpa tersinar matahari. Di sini kita sudah lihat sudah ada muncul akar-akar pada perkecambahannya ya teman-teman. Sedangkan tanaman
kacang hijau yang saya taruh di pancaran sinar matahari ini tidak ada yang memunculkan akarnya teman. Jadi ini adalah gagal ya dalam perkecambahan. Oke teman-teman, setelah kita melakukan praktikum perkecambahan pada biji kacang hijau selama 5 hari, berikut adalah rinciannya. Nah, perkecambahan merupakan awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Nah, berikut ada beberapa perbedaan yang terlihat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dalam perkecambahan pada biji kacang hijau menggunakan media kapas atau tisu. Yang pertama, cahaya yang didapat. Yang kemudian yang kedua, tekanan suhu. Yang kemudian, pada wadah terang, hari pertama sampai hari ketiga mengalami perubahan yang berbeda dan ditempatkan pada sinar matahari. Dan kemudian pada wadah yang gelap terdapat ditempatkan pada gelap, tertutup rapat. Kemudian dalam proses pertumbuhan dan perkembangan biji menghitam. Nah, setelah kita lihat beberapa hari yang lalu, pada tanaman kacang hijau yang saya taruh di tempat yang gelap itu cepat mengalami perkecambahan. Nah, di mana tanaman yang saya taruh di yang terdapat sinar matahari itu gagal total, dalam artian tidak mengeluarkan akar ya atau perkecambangan. Di mana kesalahannya adalah kurangnya kontrol atau penaruh air setiap hari. Jadi teman-teman yang mengalami seperti itu selalu diperhatikan dalam kadar airnya ya. Oke saja teman-teman, inilah video dari saya tentang praktikum perkecambahan biji kacang hijau menggunakan media kapas atau tisu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.